2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bunda selaku dosen pengampu mata kuliah testing dan implementasi. Di sini sedang kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil PPT kami, yaitu judulnya manual testing. Anggota kelompoknya ada saya sendiri, Nayana Elang. Saya Soirana Syafridia. Peter Yoga Nandara Musai. Saya Peter Yoga Nandara Musai. Saya Madan Fajar Fadila. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih pengujian manual itu. Pengujian manual adalah metode pengujian perangkat lunak tanpa alat otomatisasi untuk menemukan bug atau cacat. Setiap aplikasi baru harus diuji secara manual sebelum otomatisasi. Meskipun membutuhkan lebih banyak usaha, pengujian manual tetap diperlukan karena nggak mungkin 100% otomatisasi itu kayak testing otomatisasi itu nggak mungkin. Next slide. Selanjutnya saya akan membahas apa sih tujuan pengujian manual. Tujuan pengujian manual itu tuh tujuan untuk memastikan aplikasi bebas dari kesalahan sesuai dengan persyaratan dan memiliki cakupan uji 100%. Selain itu, pengujiannya itu memastikan perbaikan bug oleh pengembang serta pengujian ulang sehingga produk berkualitas dan bebas bug bagi para pelanggan. Nah, untuk jenis-jenis pengujian manual itu ada 6. Yang pertama black box testing, yang kedua white box testing, yang ketiga unit testing, yang keempat system testing, yang kelima acceptance testing, yang keenam integration testing. Nah, faktanya semua jenis pengujian perangkat lunak itu dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan alat otomatisasi. Nah, untuk cara pengujian manualnya itu yang pertama baca dan pahami dokumentasi atau panduan proyek. Pelajari juga application under test jika tersedia. Terus yang kedua, buat draft kasus uji yang mencakup semua persyaratan yang disebutkan dalam dokumentasi. Yang ketiga, tinjau dan buat garis dasar kasus pengujian. Yang keempat, jalankan kasus uji pada application under test. Yang kelima, laporkan bug. Yang keenam, setelah bug diperbaiki, jalankan kembali kasus uji yang gagal untuk memverifikasi bahwa mereka lulus. Selanjutnya ada mitos atau fakta. Yang pertama, mitos dari manual testing itu siapa saja bisa melakukan pengujian manual. Faktanya, pengujian memerlukan berbagai keterampilan khusus. Pengujian menjamin produk bebas cacat 100%. Faktanya, pengujian bertujuan menemukan sebanyak mungkin cacat, tetapi tidak mungkin mengidentifikasi semua cacat. Pengujian otomatis lebih kuat dibandingkan pengujian manual. Faktanya, tidak mungkin melakukan otomatisasi pengujian 100%. Pengujian manual tetap penting. Pengujian itu mudah. Faktanya, pengujian bisa sangat menentang. Menguji aplikasi dengan kelas kasus uji manusia minimal memerlukan keterampilan analisis tinggi. Perbandingan manual testing dan automation testing. Yang pertama, manual testing memerlukan campur tangan manusia untuk pelaksanaan pengujian. Sedangkan automation testing menggunakan alat bantu untuk mengeksekusi kasus pengujian. Yang kedua, manual testing memerlukan tenaga kerja terampil, memakan waktu lama, dan memerlukan biaya tinggi. Sedangkan automation testing menghemat waktu, uang, dan tenaga. Setelah terekam akan lebih mudah untuk menjalankan rangkaian pengujian otomatis. Yang ketiga, semua jenis aplikasi dapat diuji secara manual. Jenis pengujian tertentu seperti pengujian ad hoc dan multi-testing lebih cocok untuk eksekusi manual. Sedangkan automation testing direkomendasikan hanya untuk sistem yang stabil dan sebagian besar digunakan untuk pengujian regresi. Yang keempat, manual testing dapat dilakukan secara berulang-ulang dan membosankan.
Sedangkan automation testing bagian yang membosankan dalam menjalankan kasus pengujian yang sama berulang kali ditangani oleh perangkat lunak otomatisasi. Next. Selanjutnya adalah alat-alat untuk mengotomatisasikan pengujian manual. Yang pertama adalah Selenium. Selenium adalah framework pengujian otomatis gratis open yang digunakan untuk memvalidasi aplikasi web di berbagai browser dan server. Yang kedua ada QTP. QTP adalah alat yang membantu penguji untuk menjalankan tes otomatis guna mengidentifikasi kesalahan, cacat, atau kekurangan yang bertentangan dengan hasil yang diharapkan dari aplikasi yang diuji. Yang ketiga ada JMeter. JMeter dirancang untuk memuat pengujian perilaku fungsional dan mengukur kinerja aplikasi web atau berbagai layanan. Yang keempat ada LoadRunner, yaitu merupakan alat pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk menguji aplikasi, mengukur perilaku sistem dan kinerja di bawah beban atau load. Next. Yang kelima ada Tasling. Tasling merupakan alat pengujian berbasis web yang mensinkronisasikan secara spesifikasi dan spesifikasi pengujian pada waktu yang bersamaan. Yang keenam ada Quality Center atau ALM. HPLM adalah alat yang berbasis web yang digunakan untuk mengatur siklus hidup aplikasi mulai dari perencanaan proyek, pengumpulan persyaratan, hingga pengujian dan penerapan. Kesimpulannya, manual testing merupakan tahapan di mana penguji harus sabar, kreatif, dan berpikiran terbuka. Manual testing merupakan bagian penting dari pengembangan perangkat lunak yang dapat membuat perangkat lunak lebih ramah terhadap pengguna karena ada keterlibatan manusia di dalamnya, di mana tester juga perlu berpikir dan bertindak seperti perspektif pengguna akhir. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.